Ya, kemarin saya buat video 20 ribuan teman-teman ya. Saya buat video tentang unboxing produk 20 ribuan. Nah, ketika diklik, nah teman-teman akan melihat di situ video saya posisi pertama ya, baru satu minggu ya, yaitu sudah mendapatkan 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini, yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman sekalian. Baik, hari ini kita akan coba membahas tentang SEO YouTube untuk pemula teman-teman ya. Kenapa begitu penting SEO YouTube ini? Karena teman-teman sering-seringlah cek namanya YouTube Studio ya. Nah, klik di situ di pojok bagian kanan atas ya, klik di situ, nanti di situ ada YouTube Studio teman-teman ya. Klik kanan, bisa open link new tab atau langsung diklik juga boleh. Oke. Sebagai contoh misalnya, ketika saya membuka YouTube Studio, nanti teman-teman akan melihat ya seberapa penting sih SEO YouTube itu. Teman-teman klik aja di bagian analitik ya. Kemudian diklik bagian jangkauan, teman-teman akan melihat di situ jenis-jenis sumber traffic. Ya, salah satunya adalah SEO. SEO itu di mana? SEO itu adalah di bagian penelusuran YouTube, di bagian penelusuran YouTube. Walaupun kita juga ketika kita share juga itu juga bagian dari SEO ya. Rekomendasi video ini lebih ke orang-orang yang ketika sudah menonton video kita nanti akan dimunculkan kembali video-video yang lain. Nah, itu bagian dari rekomendasi video. Nah, kita akan coba membahas hari ini teman-teman, bagaimana sih cara SEO YouTube untuk pemula itu seperti apa. Nah, baik. Pertama, teman-teman harus tentukan dulu ya. Tentukan dulu judul ya, judul keyword targetnya. Tentukan dulu judul keyword targetnya. Jadi tidak boleh sembarangan kita menentukan judul. Jangan sampai kita menentukan judul tapi tidak ada yang mencari. Jangan sampai kita menentukan judul tapi tidak betul-betul bagian dari kebutuhan pasar ya. Maka sebagai contoh misalnya teman-teman buka dulu aja ya, misalnya di bagian incognito-nya ya. Biasanya saya buka di bagian incognito. Nah, ini incognito saya buka youtube.com, maka saya akan mengetik di sini teman-teman. Maka ketika teman-teman pengen membuat tutorial, ketik aja di situ tutorial misalnya, spasi. Nah, di situ kan banyak tuh ya. Maka inilah disebut dengan kebutuhan pasar. Jadi kita tidak boleh sembarangan membuat asal-asalan tutorial gitu ya. Menurut kita tidak, tapi harus menurut orang-orang yang mencari gitu ya teman-teman ya. Oke, sebagai contoh misalnya ya, kemarin saya buat video 20 ribuan teman-teman ya. Saya buat video tentang unboxing produk 20 ribuan. Nah, ketika diklik, nah teman-teman akan melihat di situ video saya posisi pertama ya, baru satu minggu ya, itu sudah mendapatkan 1400. Kalau mau kita bongkar teman-teman sekalian ya, kenapa itu bisa masuk di pencarian YouTube? Pertama, kalau saya mencari 20 ribuan, maka teman-teman wajib memasukkan keywordnya berada di judul, itu yang pertama ya. Keywordnya berada di judul. Oke, kita lihat di situ ada judulnya 20 ribuan. Oke, yang kedua ya, nih ya, kita tulis itu ya. Masukkan keyword di ya, satu pertama judul teman-teman ya. Kedua, masukkan ke deskripsi. Kita lihat ya, di deskripsi saya mengandung 20 ribuan nggak? Mengandung keyword 20 ribuan nggak? Mengandung ya. 20 ribuan. Oke, kemudian yang ketiga, hashtag teman-teman. Di hashtag juga saya masukkan 20 ribuan. Setelah itu, setelah di hashtag, teman-teman nanti akan melihat di bagian tag ya, di bagian tag. Oke, saya akan lihatkan di sini teman-teman ya, video saya. Oke, di situ ada yang unboxing 20 ribuan. Kita akan lihat di situ tagnya apa saja. Klik di bagian edit video. Oke, nah teman-teman bisa lihat di sini ya, tagnya di situ ada 20 ribuan. Oke ya, berarti judul, deskripsi, tag ya, itu adalah poin-poin dari SEO YouTube sendiri teman-teman ya. Hashtag, kemudian yang keempat adalah tag. Maka keempat ini wajib mengandung keyword target teman-teman. Kenapa? Karena kalau ini mengandung keyword target di judul, deskripsi, hashtag, dan tag ya, sesuai dengan target keyword kita, maka itu bisa jadi menjadi teknik SEO di YouTube teman-teman ya. Sebagai contoh misalnya saya juga membuat beberapa keyword-keyword yang lain teman-teman. Misalnya saya buat di sini ketika saya mengetik belajar SEO, teman-teman bisa melihat di situ ada belajar SEO WordPress ya. Saya ketik di situ WordPress, nah enter misalnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di situ video saya ada dua di situ ya. Ada belajar SEO WordPress gratisan 2020 lanjutan gitu ya. Itu ya SEO YouTube untuk pemula teman-teman. Yang kelima, teman-teman bisa masukkan juga
keyword tersebut di bagian thumbnail ya. Thumbnail ini juga sebenarnya bukan di bagian SEO YouTube itu sendiri teman-teman. Jadi ini untuk memancing ya, jangan sampai orang mengetik keyword target tapi thumbnail kita tidak mengandung keyword target, jadinya menganggap wah ini bukan bagian target saya, akhirnya tidak diklik video kita. Misalnya sebagai contoh, misalnya saya ketik di sini belajar SEO Instagram misalnya teman-teman ya, klik enter. Nah, di situ di thumbnail saya teman-teman bisa lihat di situ ada belajar SEO Instagram juga. Jadi apa yang mereka cari itulah yang kita tampilkan di thumbnail. Jadi tidak sembarangan teman-teman ya. Sehingga kalau kita memasukkan keyword target yang sesuai dengan kebutuhan pasar, masukkan kelima teknik ini teman-teman, maka videonya walaupun subscribernya tidak terlalu banyak, nah itu bisa bersaing dengan keyword-keyword yang lain teman-teman. Tapi tentukan dulu keyword tersebut betul-betul dicari oleh orang-orang ya. Saran saya teman-teman jangan gunakan keyword yang berat-berat dulu, ambillah keyword-keyword yang kira-kira. Sebagai contoh misalnya belajar SEO Instagram, saya kasih spasi di sini teman-teman. Sini tidak ada suggest lagi ya. Tapi kalau saya misalnya mengetik belajar SEO, nah di sini suggestnya masih banyak teman-teman ya, ada 14 nih. Artinya ini keywordnya masih berat. Atau ketika teman-teman membuat tutorial, misalnya tutorial make up gitu ya, spasi, nah ada lagi natural, ketik lagi untuk pemula misalnya. Tuh masih panjang lagi, ambil aja yang paling panjang itu. Tutorial make up natural untuk pemula kulit sawo matang misalnya, matang ya. Nah kasih spasi, mentok nggak? Udah mentok, sudah, nanti ambil yang paling atas ini, besok lagi buat lagi video yang nomor 2 seperti itu ya. Jadi teman-teman silakan membuat video, tentukan dulu judulnya, masukkan keyword tersebut di 5 titik ini teman-teman ya, di judul, deskripsi, kemudian hashtag ya. Hashtag itu kalau bisa huruf kecil semua, disambung semua. Kemudian tag itu bentuknya koma spasi teman-teman ya. Tag ini boleh pihak YouTube sendiri itu memberikan ya sebanyak 500 karakter teman-teman ya. Jadi boleh banyak sebenarnya ya, karena mereka sendiri yang memberikan istilahnya sampai 500 karakter. Tapi jangan diulang-ulang juga ya, keyword-keyword target tersebut jangan diulang-ulang juga. Oke, berikutnya thumbnailnya juga kalau bisa mengandung keyword target, agar ketika orang mencari keyword target tertentu, mereka melihat thumbnailnya juga mengandung keyword target tertentu, mereka akan tertarik untuk mengeklik video kita. Oke, begitu teman-teman untuk SEO YouTube pemula bagi teman-teman yang baru saja membangun videonya di YouTube ya. Kalau istilahnya disebut dengan YouTuber pemula, silakan lakukan teknik ini. Mudah-mudahan teknik ini bisa mendapatkan viewer yang banyak dari video teman-teman sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.